Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Tolong persiapkan saya di Keluaran 13:14. Mohon maaf saya ganti, saya mau taat aja Tuhan tadi kasih ayat ini di Keluaran 13:14 multimedia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita mengalami mungkin proses, masalah, tantangan, badai kehidupan kita ketika bangsa Mesir mengejar orang Israel ketika mereka ditindas di Mesir, orang-orang Israel ketika penghabisan terakhirnya Firaun mengerahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Kan mereka harus keluar dari tanah perbudakan. Israel harus dipimpin oleh Musa ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tetapi Firaun tidak akan melepaskan itu semua. Tetapi maka di ayat Keluaran 14 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, bisa? Keluaran 14 ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Mungkin saya katakan, mungkin Musa berpikir, mungkin Musa katakan saya tidak bisa pandai bicara, saya tidak hebat. Tetapi ada penopang Harun. Ya. Tuhan memberikan lewat Harun untuk menopang Musa, tapi yang Musa mau taat saya katakan untuk melakukan itu semua. Makanya dikatakan Tuhan berkata kepada Musa apa? Janganlah takut. Mungkin setiap kita ada menghadapi Firaun, masalah-masalah kehidupan kita, sakit penyakit kah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Dikatakan apa? Berdirilah tetap. Berdiri tetap berbicara apa? Kau berdoa, datang kepada Tuhan. Jangan goyah imanmu. Sebab apa? Ada keselamatan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita manusia, kita lemah, kita manusia terbatas. Tetapi kita punya Tuhan, Allah yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Maka dikatakan firman Tuhan tadi, yang akan diberikannya hari ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita melibatkan Tuhan di atas segalanya. Saya katakan masalah setiap aspek kehidupan, mungkin tantangan yang kita hadapi. Ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang turut campur yang menolong setiap kita. Tuhan yang menolong setiap kita. Seperti bangsa Israel ini. Mereka sudah terjepit. Mereka harus menyeberang laut Teberau. Di depan sudah laut, di belakang tentara. Mesir mengejar kanan kiri mereka air. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, Tuhan yang menghalaukan setiap air, menghembuskan itu semua sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Semua tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat adanya yang menolong bangsa Israel. Sama tangan Tuhan yang dulu melakukan keajaiban untuk bangsa Israel. Tangan Tuhan juga yang menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Masalah apapun yang kau hadapi, janji firman Tuhan katakan apa? Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Berarti untuk setiap kita.
Setiap Bapak Ibu, saya juga, baik yang di online, masalah apapun, ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan permasalahanmu kepada Tuhan, berarti apa? Tuhan yang mengambil alih setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita akan melihat, kita akan menantikan pertolongan, jawaban yang daripada Tuhan untuk setiap kita. Saya baca seperti ini Bapak Ibu. Satu, lidi ini mudah dipatahkan, mudah ditekuk, mudah tidak berguna. Tetapi ketika lidi yang banyak ini, lidi ketika banyak ini akan sulit dipatahkan, akan sulit ditekuk. Dan lidi yang ketika disatukan ini akan menjadi kekuatan yang besar untuk dapat membersihkan, dapat menyapu. Begitu juga kita. Kita menjalani kehidupan ini, kita seorang diri, kita nggak mampu. Kita akan mudah diombang-ambingkan. Mungkin dari iblis, menebar ketakutan, menebar kekhawatiran, kecemasan dalam kita. Dengan apa? Ya datang kepada Tuhan. Dengan apa? Firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Firman Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam setiap kita. Karena firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Semua tercatat dalam firman Tuhan. Pernikahan, keluarga, engkau yang bekerja, sakit, penyakit, semua Tuhan ada dalam firman Tuhan. Tinggal kita mau ambil enggak firman Tuhan ini. Mau kita renungkan, kita baca, kita renungkan dan kita lakukan firman itu. Maka firman itu hidup dan berkuasa untuk kehidupan kita ini. Makanya janji firman Tuhan untuk setiap kita. Jangan takut untuk setiap kita. Mari kita sama-sama pegang dada kita, jangan takut. Saya jangan takut. Jangan takut, ya. Jangan hanya sebatas di sini, tapi percaya, jangan takut. Sebab apa? Ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Ada Roh Kudus yang memberikan pengertian, beri hikmat, menuntun untuk setiap kita. Maka ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang menuntun saya, beri hikmat kepada saya juga. Ada Yesus untuk setiap kita. Percaya ada Yesus dalam diri kita? Amin. Yang sakit percaya disembuhkan? Amin. Yang punya masalah percaya Yesus dapat tolong? Amin. Meskipun kau belum ditolong saat ini, masalahmu belum selesai, tapi percayalah setiap proses-proses yang kau hadapi, kau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Meskipun proses kau hadapi sekarang belum selesai adanya, meskipun kau belum melihat sampai ujungnya, tapi nyatalah kuasa Tuhan ketika kau mengandalkan Tuhan, kau melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Peganglah teguh, Tuhan yang akan berperang untuk setiap kita. Kita akan melihat dan menantikan kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Kita jangan takut menjalani kehidupan ini. Sebab apa? Ada Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita takut, bimbang, khawatir, cemas, ya berarti kita tidak percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dapat menolong setiap kita. Percuma kita berdoa berjam-jam, beribadah berjam-jam, sedang imanmu tidak percaya kepada Tuhan. Percuma, Tuhan katakan. Ya, tetapi kita berdoa, kita beribadah, kita baca firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini pagi hari ini biar menjadi kekuatan untuk setiap kita menjalani, menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kau melihat masalah itu mungkin besar di hadapan kita, tapi lihatlah Tuhanmu lebih besar di atas masalahmu. Tuhan menciptakanmu, Tuhan membentukmu, Tuhan menghembuskan nafas sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Makanya dia Tuhan yang berkuasa dan menciptakan alam semesta ini. Dia juga menciptakan setiap kita manusia sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan,
Berarti apa? Kita biji mata Tuhan. Kita dijaga, dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Makanya jangan takut. Jalan mungkin ada Firaun, tantangan besar dalam kehidupan kita. Bersama Yesus pasti kita bisa. Amin. Bersama Yesus kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya dan orang yang mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti apa? Ada kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti Lidi tadi, kita berjalan kehidupan ini, kita sendiri, kita mudah sekali jatuh, mudah sekali dikerecok ketika iblis datang merasuki kita, mungkin ketakutan, kekhawatiran, mudah sekali. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita, yang masuk dalam hati kita, itulah menjadi kekuatan, itulah menjadi kapasitas iman kita yang besar adanya. Dan doa firman Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kita melewati, menghadapi setiap masalah, proses, tantangan kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus.